Saya Isa Ansori bersama tim saya di ruang Gatekeeper. Ini rupanya ada tamu-tamu yang memang kita ingin lebih banyak atau lebih dalam bicara tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan yang termasuk kawan-kawan relawan, ya bisa jadi begitu, influencer bisa jadi. Karena tamu saya siang hari ini ada beberapa dokter yang sudah bergabung sama kami. Ada Dr. Tirta Mandirahudi. Selamat siang. Assalamualaikum, Dok. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Capek doang. Capek. Lah, keliling mulu sih. Lebih capek buat narasi publik, Pak, daripada keliling. Oh gitu ya. Iya. Hari ini kan Pak D. Jokowi membuat kebijakan baru lagi, PSBB mikro. Sementara kita juga harus evaluasi kebijakan Jawa Tengah yang kemarin buat kerumunan di pasar. Jadi ya tugas di situ lebih berat sama UMKM, aspirasi masyarakat itu harus kita tampung. Nah, itu lebih berat daripada keliling, Pak. Lebih berat daripada keliling. Ya, keliling itu kan hanya fisik ya, tapi ini perlu. Kalau mikir analisa, Pak, analisa itu berat ya. Jadi saya tadi baru tidur jam 3, soalnya memikirkan gimana nih yang Jawa Tengahnya kritikannya lumayan tajam banget gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus diusulkan ke atas juga gitu. Apalagi aspirasi di bawah kan mengenai kelanjutan PPKM. Tapi tanggapan Anda pada apa yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah tempo hari itu kan di rumah saja tanggal 6 dan 7. Mas. Kenapa, Mas? Lah kan dia bilang itu bukan kewajiban, itu anjuran. Siapa yang bilang itu kewajiban dan aturan? Pak Ganjar hari ini klarifikasi, saya tidak pernah ada sanksi, itu menganjurkan. Oh, sopo sih goreng. Terus yang lockdown DKI, itu usulan DPR. Pak Anies sudah bantah, Pak Jokowi bantah. Itu sopo. Nah, inilah pelajaran bagi kita. Harusnya kalau teman-teman ya kalau ada isu sebagai usulan jangan digoreng sebagai sebuah kebijakan lah kalau belum fix. Tapi kalau yang kemarin disampaikan itu ada pernyataan dalam video pendek yang disampaikan Pak Ganjar, itu imbauan ya, bukan dalam bentuk kewajiban untuk di rumah ya. Kalau dari undang-undang karantina wabah, kalau kita lockdown tuh harus bayar insentif loh, Pak. Betul. Nah, berarti anjuran lah. Emang ada duitnya. Anjuran. Ya. Iya, emang ada duitnya. Tapi selama ini kan Anda sudah keliling kemana-mana menganjurkan juga pada publik, wes yang penting kita ini prokesnya yang perlu dikedepankan gitu ya. Ya kita ini terlalu ini sih Mas, terlalu Jakarta sentris kalau kulihat. Coba kita jalan-jalan lah ke Pasuruan atau ke Kedal atau ke Pati lah atau daerah Purwokerto, Cilacap, Mantingan, Ngawi atau kita jalan-jalan ke Danau Toba atau deket Aceh atau Manado. Itu orang-orang yang seperti itu nggak ngerti COVID loh, Pak. Jadi edukasi kita tuh hanya nyampe di media sosial saja. Jadi harusnya itu menjadi pelajaran, dan kita dari Agustus tuh para epidemiolog dan teman-teman udah berteriak bahwa kita edukasi itu community based. Community based menggunakan influencer, dan influencer tuh nggak efektif, Pak. Ini kan kesehatan, bukan jual mobil listrik. Kalau kita mau jual mobil listrik atau jual UKM ya pakai influencer nggak apa-apa. Nah, kalau kita edukasi kesehatan masyarakat itu dari dulu image-nya jas putih, Pak. Kalau yang ngomong dokter baru percaya. Nah sekarang kita lihat, ini teman saya barusan ngomong, ketua RT di salah satu Jakarta aja nggak percaya COVID. Tapi Mas Tirta ini influencer atau dokter sebenarnya? Loh, saya dari dulu kan pengusaha, Pak. Oh, pengusaha. Iya, saya kan pengusaha. Saya kan makan dari toko, bukan makan dari duit. Bukan praktek. Dari praktek untuk. Apalagi duit endorsean. Mana ada yang berani endorse orang yang vokal? Follower tuh cuma titipan, lagi pula cuma follower doang gitu. Kalau saya bilang sih seperti itu. Jadi saya disebutnya lebih senang edukator lah, atau influencer dalam artian positif. Iya, jadi menurut saya ya harusnya kita melakukan apa yang dilakukan Jawa Timur lah. Jawa Timur kan Pak Fadil pada waktu sebelum pindah ke Metro menggunakan Kampung Tangguh, terus kerjasama dengan Bukoviva. Nah kemarin pada waktu PPKM saya survei ke lapangan di Sidoarjo, fokusnya di 5 kecamatan. Gresik 5 kecamatan, Sidoarjo juga. Harusnya kita seperti itu, Aceh RT RW-nya. Kenapa? Karena kan klasternya itu klaster kampung sama rumah. Sekarang orang ketularan itu dari keluarga, bukan ketularan dari mana-mana. Keluarga, KRL, terminal, bandara, stasiun, pasar, ketularan tuh di situ. Jadi yang kita lock itu ada ketua RT-nya, ketua RW-nya, diajarin COVID ki opo, cara ngubure piye, cara mencegah piye. Jadi hoax itu ketangkal. Yang kita lakukan sekarang cuma edukasi medsos, influencer, gerakan di rumah aja. Tapi di kampung-kampung nggak tahu. Kemarin malah disindir kan di Twitter sama Profesor Superi, bilang katanya
PSBB, itu KRL dempet-dempetan. Coba kemana Menteri Perhubungannya? Buat kebijakan malah 100% kepenuhan, harus tingkat penuhnya full. Ntar katanya maskapai nggak bisa makan. Lah terus ini yang di bawah nggak makan semua. Dia bilang pesawat aman kok, HEPA filter. Bos, droplet itu ngebel HEPA filter kalau kena aerosol. Droplet yang dinempel di kursi gimana? Jadi mau nggak mau ya ujung-ujungnya klasternya sudah jelas. Klasternya itu ya ada di transportasi, di perumahan, perkampungan, sama di pasar. Ya harusnya dinas-dinas terkait yang bekerja sama. Yang disasar salah kaprah ini gitu loh. Salah sasaran semua lah. Berapa banyak sih orang yang mentok restoran, orang gara-gara COVID aja orang tuh rata-rata delivery. Edukasinya bukan jam malamnya, edukasinya ke depan kan delivery. Itu kalau dari saya, Bang. Oke. Nah, saya tertarik juga dengan video yang sempat beredar juga. Anda mengatakan bahwa lockdown tanpa logistik. Bukan, logika tanpa logistik itu anarki. Itu kata-kata Pak Jenderal Doni. Dan di tentara udah biasa, Pak. Logika kita tidak akan berjalan kalau ada logistik. Apa komponen utama energi? Glukosa, Pak. Apa komponen kita imun? Protein. Jadi logika tanpa logistik anarki. Ya iya benar dong. Ketika seseorang di-push di dalam kondisi mereka nggak ada uang dan mereka kena pandemi, mereka akan melakukan hal-hal tertentu yang berbau dengan kriminalisme. Jadi dicocokin aja tingkat pengangguran, jumlah kriminal, sama di daerah-daerah yang COVID-nya tinggi. Itu selaras semua. Seperti itu kalau dari saya. Apa Mas Tirta, untuk menyuarakan ke publik supaya publik itu juga trust-nya meningkat pada pemerintah, meskipun trust meningkat nggak mungkin bisa, Pak. Enggak, meskipun Anda bilang bahwa kebijakan pemerintah itu ngambang kan itu ya. Ya trust ke pemerintah raiso, Pak, itu tugasnya pemerintah sendiri. Anda kan influencer itu ya. Ya saya bukan influencer, Pak. Kan saya revisi. Masyarakat ya enggak toh, Pak. Saya bicara fakta bukan bicara fakta. Gitu ya. Oh iya dong. Kalau emang jelek kita kritik dong. Masa sesuatu yang jelek kita nggak kritik? Loh emang saya ngomong, kita tuh tugasnya mengkritisi pemerintah, bukan menutupi hal yang jelek jadi baik. Tracingnya buruk nggak? Buruk, kita akuin. Pak Menkes yang ngomong. Ya terus kedua, dibilang gimana rakyat? Saya tanya, gimana pemerintahnya dulu? Rakyat kan dah usul. Kenapa nggak PSBB dulu dari Maret? Terus kenapa kok Januari naik? Kenapa? Coba, kenapa angka COVID Januari meroket? Ya karena liburan akhir tahun. Liburan akhir tahun hotelnya buat promo. Masa yang disalahin masyarakatnya? Ya enggak dong. Kita harus evaluasi komunikasi publik pemerintahnya. Tugas kita, saya bukan influencer. Influencer itu kita dibayar, kita edukasi berdasarkan yang bayar, Pak. Saya kritis. Saya nggak peduli mau dibayar apa enggak. Atas salah kita kritik, atas benar kita puji. Kayak contoh Pak Jokowi pada Oktober saya kritik soal kebijakan vaksin. Wong belum jelas uji keamanan kok dibeli, ya kan? Bisa jadi konspirasi bisnis, benar nggak? Nah, pada waktu Desember dikelirin sama Pak Jokowi, gratis uji keamanan keluar. Kita dukung, itu namanya dinamis. Jadi yang bisa meningkatkan trust pada pemerintah itu. Iya, sesuatu yang bisa meningkatkan. Iya dong, yang meningkatkan trust pemerintah. Ya pemerintah itu sendiri. Masa kita tiba-tiba ayo percaya pemerintah? Ora, tugasku cuma 1, 3M. Mau tuh pemerintah mau enggak, yang penting tugas saya adalah edukasi 3M, edukasi protokol, edukasi kesehatan. Ya sekarang rakyat itu tidak patuh protokol bukan karena mereka enggak percaya Covid juga. Mereka malah udah antipati gitu loh. Nah, untuk meningkatkan trust isu ke pemerintah itu PR-nya komunikasi publik pemerintah. Pak Jokowinya kebijakan udah bagus. Kepala daerah kebijakan udah bagus, tapi yang terjadi adalah terjadi ketidaksinkronan antara beberapa pejabat daerah dan masyarakat. Gitu ya. Nah sekarang paling simpel, Gubernur NTB renang. Kemarin anggota DPRD di Tegal dia sempat kerumunan. Terus ada beberapa orang pejabat ngadain hajatan. Kemarin Pak Koster buat acara ulang tahun PDI. Lu masa yang disasar masyarakatnya terus. Pak Jokowi udah jago, tapi buat apa kalau tidak sinkron sampai bawah? Ini adalah tugasnya komunikasi publik pemerintah. Garda terdepannya masyarakat. Saya part of society. Tugas saya memastikan edukasinya nyampe. Bukan untuk membranding pemerintah. Tugas saya memastikan kemanusiaan tuh kayak gini. Kalau mau sehat kayak gini, sisanya sakarepmu. Kawan, Anda sedang mengikuti perbincangan singkat saya dengan Dr. Tirta. Saya senang dengan istilah part of society. Nah, ini menarik ini. Jadi Anda memang tidak punya istilahnya beban untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya memang perlu disampaikan, masyarakat harus tahu. Ya Anda sampaikan itu terbuka gitu ya. Iya, kita part of society. Tugas gini, ini negara demokrasi. Pemerintah sebagai pelaksana amanah dari rakyat. Pemerintahan ada 3, ya kan, legislatif, yudikasi, eksekutif. Legislatif buat undang-undang, ya kan, eksekutif membuat kayak kebijakan melaksanakan, yudikatif mengawasi.
Tapi kita jangan lupa negara ini demokrasi oleh untuk rakyat. Ada tujuan kenapa Abraham Lincoln buat statement itu, ya kan? The biggest power in this world itu ada di society, rakyatnya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu pemerintah, kita kritik. Kalau kita bagus, ya mereka bagus kita dukung. Itu bukan mencela-mencela, itu dinamis. Nah, dalam artian COVID ini, kita kritik kalau nggak sesuai. Tapi kalau bagus kita dukung. Kita sosialisasikan. Dan kita tuh udah bersuara dari bulan Agustus bahwa PSBB yang paling efektif, kita tuh udah telat. Maret, April, Mei kita tuh udah telat. Kalau mau nge-lockdown itu di Maret, April, Mei, ya wis telat ya wis. Namanya gitu virus baru, telat oke lah. Namanya pro kontra wajar lah. Kita kan negaranya demokrasi, ada otonomi daerah. Lockdown mungkin pro kontra. Tetapi di bulan Agustus kita kembalikan edukasi kesehatan itu dan penanganan COVID itu kembali ke daerah masing-masing. Satu, kedua, community base, mengajak siapa yang bisa jadi influencer sebenarnya? Tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama, pastor, pendeta, lokal hero masing-masing, tokoh musisi. Itulah yang harusnya diberdayakan, bukan influencer nasional. Kalau influencer nasional bagusnya apa? Fashion, UMKM, mobil listrik, Pak. Oh, bagus, Pak. Saya harus akui bagus kalau influencer pariwisata, oke bagus. Tapi untuk kesehatan, yang paling bagus influencernya adalah society sendiri, yaitu apa? Tokoh masyarakat, ulama, tokoh-tokoh lokal daerah. Misal kayak gini, Tirta terkenal, misal di Jogja, apakah ada orang Manokwari yang tahu Tirta? Belum tahu, Pak. Kalau misal Tirta terkenal di medsos, ada hatersnya di Manokwari. Terus orang Manokwari atau orang Toli-Toli atau orang Pare-Pare, let's say orang Kendal, aku benci sama Tirta. Tirta gak ngedukasi patuh protokol, karena aku benci, aku gak pakai edukasinya Tirta. Bisa. Itulah resiko kalau kita menggunakan orang-orang di media sosial. Hatersnya yang membenci tentu gak akan lakuin protokol karena dia udah benci secara personal. Nah, cara edukasinya gimana? Kembalikan ke masyarakat, ke RT RW. Kan simpel, ngumpul ke RT RW. RT RW kumpul ke kelurahan, edukasi. Kelurahan kumpul ke kecamatan. Kecamatan kumpul ke kabupaten, kota. Kota kumpul ke gubernur. Gubernur kumpul ke presiden tuh. Itu namanya kan delegasi kekuasaan. Jadi desentralisasi. Iya, jangan sentral semua. Ini kan sentral, Pak. Apa-apa Pak Jokowi, apa-apa Pak Jokowi. Di Soro Jakarta, Pak Jokowi, Jakarta, Jokowi. Kayak Indonesia cuma Jakarta tuh loh. Kemarin Liga 1 dibubarin, ya kan? Liga 2 dihentikan, ya kan? Terus banyak tim bola, pemain bola jadi tarkam. Tapi di Medan buat timnas, buat Liga futsal, rame. Lah emang PSBB cuma di Jawa doang? Emang corona cuma ada di Jawa doang? Kan nggak adil. Nah itu Pak kalau dari saya. Dengan kondisi semacam ini, Mas Tirta, apa yang memang harus dilakukan masyarakat supaya masyarakat ini tetap patuh itu pada kalau dilakukan masyarakat, jangan menanyakan patuhnya dulu. Yang dilakukan masyarakat adalah aware pada dirinya sendiri dulu. Jaga diri, jaga sesama, protokol. Ya wis, jaga keluargamu aja. Kalau nggak bisa jaga orang lain, at least jaga keluargamu. Nggak bisa jaga tetangga, jaga keluargamu. Kalau emang patuh nggak bisa, belajar dulu. Itu tugasnya Pak RT. Yang dilakuin rakyat sekarang, warga umum adalah lakukan aktivitasmu, yang penting jaga protokol, ya, jauhi narasi hoax, jaga keluargamu. Penting jaga keluarga itu. Anggap corona itu adalah ada corona, ada TBC, ada DBD. Kalau kamu mau terhindar dari penyakit ini, jaga kesehatan keluargamu. Jangan dirimu tok. Terus saya bilang, loh saya tuh nggak takut corona, saya santai. Iya, ibumu kalau kena, ibumu tua, bapakmu tua, anakmu ringkih, istrimu bisa jadi ringkih. Kamunya kuat, kalau semuanya meninggal, kamu jadi makhluk individual dong. Manusia kan makhluk individu sekaligus sosial. Jadi jaga diri, jaga sesama, jaga keluarga. Baru nanti jogo kampung, jogo tonggo. Lebih gede nanti. Nah itu, gitu Pak. Oke, nah saya ke Dr. Dewa ini yang mengawal kehadiran Dr. Tirta ke Suara Surabaya. Selamat siang Dok. Oke, kabarnya gimana Dok? Alhamdulillah sehat ya. Yang kedua. Oke, ceritakan Dr. Tirta tadi gimana? Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan vaksin ini juga sudah berjalan dengan baik. Pada prinsipnya memang vaksin tadi kan sebagai benteng tambahan. Jadi sekali lagi vaksin itu bukan setelah vaksin selesai pandemik, bukan. Nah yang harus disadari adalah sebagai benteng tambahan, terutama bagi tenaga kesehatan yang langsung berhubungan dengan nakes. Jadi kalau tujuannya untuk itu, maka itu yang saya harapkan adalah nakes ini bisa lebih optimal, dalam artian bekerja bukan tanpa resiko, tapi tetap dengan resiko, tapi resikonya jauh lebih berkurang. Itu sih yang saya harapkan dan sejauh ini memang sejalan dengan cukup baik sekali gitu ya. Memang ada sih beberapa kendala-kendala teknis yang seperti nama tidak keluar, tapi itu sudah diselesaikan oleh dinas kesehatan setempat. Tapi dampak serius
pasca vaksin tidak muncul ya? Ya, sejauh ini yang saya dapat khususnya di tempat saya itu kan kami juga melaporkan itu sampai sejauh ini tidak ada KIPI yang berarti. Paling jauh itu hanya rasa lemes, kemudian ada beberapa yang sumer, demam-demam ringan seperti itu, dan paling nyeri. Saya pribadi merasakan nyeri saja, nyeri agak kemeng gitulah bahasanya. Kemeng sama lapar, itu aja sih. Lapar. Oke. Mudah-mudahan lancar terus. Dokter Tirta, terima kasih untuk hadir mampir ke Surabaya. Dokter Tirta sudah divaksin juga? Sudah, saya mah sudah divaksin 2 kali saya. Pertama kan harusnya di istana, cuman saya minta di puskesmas. Soalnya nanti kalau masuk istana saya pasti digoreng. Jadi sudah 2 dosis gini? Sudah, pertama saya. Oh, pertama justru ya rombongannya Pak Jokowi. Iya, jadi sudah duluan dan menurut saya vaksin itu bukan debus ya. Jadi buat masyarakat vaksin itu bukan ilmu debus ya. Jadi kalau mau debus bisa tuh ke festival dukun nih besok kan di Banyuwangi tuh. Oh gitu. Festival santet, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya ini kan vaksin itu jangan dimaknai kebal dalam artian kayak kebal debus apapun, itu enggak. Vaksin itu namanya efikasi adalah kalau kita masuk di dalam tubuh kita, it means kalau kita kena COVID gejalanya jadi biasa aja. Tidak mencegah penularan. Tapi kalau kita kena kita jadi biasa. Karena apa? Ada 20% orang yang gejalanya bisa berat. Nah, sementara 20% dari jumlah penduduk Indonesia itu berapa? 54 juta orang. Vaskes kita tuh nggak siap untuk menampung 54 juta yang gejala berat. Daripada mereka gejala berat, vaskesnya remuk dan akhirnya nanti sekeliling yang kena misal gagal jantung atau kena cedera kepala berat, kena SIRS atau kena penyakit-penyakit lain yang berat yang harusnya di ICU nggak dapat tempat karena isinya COVID semua, itu kan membuat kolaps. Makanya kita bilang paparan vaksin dan ini akan membantu herd immunity. Walaupun ini sebenarnya bukan cara satu-satunya. Cara yang paling bagus adalah meniru langkah Taiwan. Yaitu edukasinya bagus banget. Iya, di Taiwan, Jepang itu KRL emang nggak ada jaga jarak tapi pakai masker. Loh kok iso? Karena di 3 bulan awal bagus mereka, di lockdown tetap bagus, dikasih insentif. Taiwan malah nggak ada lockdown. Cuman mereka ngebentengi diri sendiri dari WNA luar. Tetapi yang terjadi, mereka aktivitas dalam warga itu bagus, saling membantu. Nah sekarang kan lucu, orang nggak percaya COVID, tapi ada pasien COVID, ada jenazah COVID ditolak. jadi percaya apa enggak? Baik. Ya itu kalau dari saya kalau sistemnya jauhi hoax ya buat warga-warga Surabaya yang mendengarkan ini. Silakan percaya nggak percaya urusan sampean. Jauhi hoax. Ya, jauhi hoax. Yang kedua, kalau mau ini cepat kelar, dok kapan cepat kelar? Yuk ikuti aja pakai masker. Kalau sampean tetap nekat nggak pakai masker, cuci tangan, ini COVID tetap naik terus. Yang terjadi apa? Ya sampai kapanpun, mungkin sampai 2024 ya kayak gini terus. Meskipun ada vaksin. Iyalah, orang nggak ya kayak gini semua pada percaya hoax, malah akhirnya berantem soal COVID konspirasi Bill Gates apa orang, muruwet. Oke, Dr. Jibril, Assalamualaikum Dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. menyertai di Dr. Jibril ini beberapa kali juga kita wawancarai dari tim kuratif gugus tugas penanganan COVID Jawa Timur. Siap. Nah, harapan ke masyarakat mewakili suara tenaga kesehatan dan juga suaranya pemerintah lah karena menjadi timnya gubernur kan itu. Iya. Jadi, silakan Dok. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah ini PPKM ini ya mungkin terlepas dari berbagai macam kontroversinya, terlepas dari ada pro kontranya, tapi ada beberapa hasil-hasil yang mulai bisa dirasakan. Ya terima kasih juga kepada Dr. Tirta yang memberikan perspektif baru. Edukasi komunikasi seperti ini sebenarnya yang sangat dibutuhkan sepertinya. Karena kadang-kadang kita itu kan jadi pemerintah nggak boleh sakit hati loh ya? Oh, enggak, pasti kita akan terbuka dengan apapun yang diberikan. Dokter Tirta ini datang ke sini tuh niatnya baik. Dia memberikan edukasi, beliau mau datang ke lapangan, mau melihat apa yang benar-benar terjadi. Kita juga menunjukkan, saya nggak pernah nyuruh Dokter Tirta A, B, C, D, enggak. Dia bisa melihat sendiri apa yang terjadi di lapangan. Beliau kemarin sudah datang ke berbagai tempat melihat, oh ternyata model-model community based untuk penanganan COVID ini cukup efektif gitu. WHO itu sudah bilang yang namanya penanganan COVID itu tidak akan selesai kalau komunitas nggak pernah ikut. Nomor 6 itu kalau nggak salah di rekomendasi WHO bulan Mei. Dan yang kampung tanggapan yang aktif pertama kali baru Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi saya media nasional tuh nggak upload itu. Itu yang kita kecewa. Kalau nggak diupload, yang diupload rata-rata
intrik di Jakarta terus. Padahal Iya sih bener kan? Community based ya. Jadi itu filosofinya Kampung Tangguh itu memang dulu seperti itu, supaya komunitas itu punya part kecil-kecil, mereka bisa berpartisipasi dan mereka bisa disupport. Ya memang Kampung Tangguh ini alhamdulillah sekarang kan sudah mulai terbawa ke Jakarta. Terus kemarin Kapolri itu juga sempat menyampaikan ada Kampung Tangguh Nusantara. Ya semoga program-program seperti ini bisa direplikasi dan bisa diduplikasi seperti dari itu. Bawah ya. Dari bawah. Dan ini memang dulu tuh Kampung Tangguh itu ceritanya kan sama. Dulu tuh bukan program pemerintah sebenarnya itu. Kampung Tangguh itu adalah program dari kampung-kampung masyarakat di Malang dulu itu. Iya. Malang terus mereka swadaya. Enggak ada dananya sama sekali. Kita itu dari pemerintah cuma ngasih logistik dulu. Logistik. Ternyata kok programnya bagus, akhirnya diambil oleh Polda. Polda akhirnya mereplikasi ini ke seluruh, karena Polda kan punya instrumen yang lebih besar. Artinya punya Polres yang bisa mengekspansi yang namanya konsep Kampung Tangguh. Nah, akhirnya dari Polda mengekspansi dan dari Pemprov kita memberikan bantuan logistik, bantuan supply dan sebagainya. Dan kita juga istilahnya mengendorse lah supaya program ini bisa sustain seperti itu. Ya harapannya seperti itu nanti akan bisa diperbanyak. Dan yang selanjutnya kan kita juga lihat ya PPKM ini juga dari bor rumah sakit sekarang alhamdulillah ada sedikit penurunan. Ya memang dari awal itu 80% jadi 54%. Tapi yang jadi PR itu ICU. 54% ya bornya. Per kemarin 54% ICU. Oh sorry, isolasi biasa. Itu berdasarkan RS online. Yang ICU atau yang ICU ini kemarin khusus, perawatan khusus itu, ruangan khusus? ICU masih terakhir itu 69%. 69%. Jadi memang kalau standar WHO kan 60%. Nah, ICU ini memang di Jawa Timur ini kendalanya adalah pasien-pasien yang datang di rumah sakit itu situasinya sudah berat. Ini yang menjadi problem dari kita juga. Ini juga pasti kuncinya juga edukasi. Karena sekarang ini kan kita dulu pernah survei, Pak. Ada dari ke rumah sakit ditolaki sih penuh. Ya akhirnya ke rumah sakit rujukan rumah sakit utama dalam kondisi yang sudah kritis. Memang penuh. Bukan mereka datang ditolak ke rumah sakit dulu. Mereka datang dalam keadaan berat yang mengakibatkan rumah sakit yang bisa punya fasilitas menangani berat itu hanya beberapa. Loh kok bisa datang dalam keadaan berat? Karena warganya nggak aware. COVID itu akan enak ditangani kalau awal-awal, Pak. Ya kan, the earlier kita semakin awal ngerti, semakin awal kita ngerti penyakit COVID, tak potong nggak apa-apa ya. Semakin awal kita ngerti COVID, semakin aman, Pak. Bagus. Nah, masalahnya datang ke puskesmas, datang ke Jawa Timur tuh rata-rata wis percaya hoax, ngerti itu wis kritis. Datang sudah berat itu kritis. Wis kritis jebol-jebol di swab. Wah, di COVID kan itu loh, Pak. Nah, kan sebenarnya ribet ya, Pak. Narasi yang susah itu. Narasi susah. Mungkin tambahan dikit deh, Dokter Tita. Jadi mungkin buat Pak wawancara tadi. Jadi rumah sakit itu kalau memang menolak itu memang karena memang daya paksa, artinya benar-benar seperti itu. Dan tidak semua rumah sakit ruang isolasinya mumpuni secara baik secara jumlah maupun fasilitasnya. Dan di rumah sakit itu sebelum masuk itu ada yang namanya screening, triase. Jadi triase itu mengukur tingkat keparahannya. Betul. Nah, sehingga yang kemudian menjadi dilematis itu kadangkala yang gejala ringan ini minta masuk juga. Nah, ini yang kemudian juga perlu disadarkan bahwa ada yang lebih prioritas. Maka dulu dari Dinas Kesehatan Jawa Timur ya, setahu saya Dr. Cipril ya, itu mereka sudah menyediakan untuk RS darurat baik yang di Indrapura maupun yang di Asrama Haji. Nah, itu bagi peruntukannya adalah bagi mereka-mereka yang gejalanya ringan atau bahkan nggak ada gejala. Sedangkan rumah sakit peruntukannya lebih kepada mereka yang sedang dan berat. Nah, kalau sedang dan berat saja sudah penuh, ya berarti itu setidaknya menggambarkan urgentnya situasi pada saat ini, gitu. Baik, terima kasih. The Three Musketeers sekarang sudah. Sebenarnya ada banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sebenarnya udah banyak ya. Sebenarnya ada banyak, cuman yang ngomong ini ada tadi Dr. Alfian tuh dari Tuban, dia edukasi COVID tuh dari Tuban, dia nekat ya. Dia sendirian di Tuban ngelaporin puluhan akun yang hoax. Jadi ini Pak, pesan terakhir, media harus membantu kami untuk memberantas hoax. Jangan malah ikut nyebarin. Kayak kemarin jenazah melotot tuh, yang jenazah melotot keluar mata. Probolinggo. Ya, bukannya kita klarifikasi, media tambah bubuin. Wah nih, akhirnya. Tapi bukan SS loh ya? Oh bukan. Tapi ini tolonglah dibantu SS sebagai media, salah satu media besar di Surabaya di Jawa Timur. Besar. Dibantu mengklirkan narasi hoax yang ada di Indonesia, ben rakyat ini ramumet. Tugasnya simpel, ngaku masker, wisuh tangan, rampung. Sederhana padahal ya? Sederhana. Cuma dibumbuin hoax, jadi orang tuh bingung. Jadi malah mereka antipati, semakin lama ke rumah sakit, semakin susah ditangani. Jadi ini apa-apa, ini puskesmas, engkau ditangani puskesmas, nek ringan ditangani puskesmas, nek berat rujuk. Nah, ojo pas
kritis. Jangan dibawa ke sana semua. Bapak ora, bukan itu. Kalau datang-datang pas kritis. Iya. Mengko di swab di covid kan tuh duwe. Mumet tuh. Nggak ada itu ya. Gak ada covid. Nek wis di covid kan wis sugih ya, Pak. Dokter Dita matur nuwun. Yuk, matur nuwun Dokter Jibril, Dokter Dewa, terima kasih. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah laki ganteng semua yang hadir di Surabaya mengikuti perbincangan kami. Kawan, terima kasih untuk Anda yang bergabung. Saya Isa Ansari masih bersama.